Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Inilah kisahnya. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja Yaman yang bernama Abraha. Dia sangat membenci Ka'bah dan Mekah karena Ka'bah dan Mekah membuat orang berbondong-bondong untuk datang ke sana, membuat orang berbondong-bondong untuk berkumpul menyembah berhala-berhala di sana. Dan mereka melakukan perdagangan yang hebat, membuat Raja Abraha menjadi iri dengan keadaan Ka'bah yang selalu ramai tersebut. Sehingga apa yang dilakukan Raja Abraha? Raja Abraha pun mengirimkan pasukan-pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah dan Mekah. Aku adalah Abraha, raja dari Habasyah. Semuanya harus tunduk kepadaku. Marilah pasukan-pasukanku, kita hancurkan Ka'bah dan Mekah. Pasukan bergajah itu pun hendak menghancurkan Ka'bah dan Mekah. Akan tetapi, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Fil, datanglah burung-burung ababil yang di dalam mulutnya membawa batu-batu dari api neraka dan menghancurkan Abraha dan pasukan-pasukan bergajahnya, sehingga pasukannya hancur di tempat itu. Abraha dan pasukannya mati di tempat itu. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah, yang dimana kelahirannya membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk membuka pintu-pintu surga, dan yang di bumi menjadi tentram, semua menjadi tenang, langit menjadi terang, angin pun kemudian berspoi-spoi, tanaman-tanaman menjadi subur, dan yang terjadi pada bayi tersebut yaitu mengeluarkan cahaya yang menerangi seluruh kota. Itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dimana kelahirannya sudah diprediksi oleh kitab-kitab sebelumnya, yang dimana kelahirannya sudah diberitahukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena pada sejak masa kandungannya ayahnya telah meninggal dunia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kebiasaan penduduk pada saat itu adalah menyerahkan sang bayi kepada wanita-wanita pedesaan untuk disusui. Nabi Muhammad SAW pertama kali disusui oleh Suwaibah, tapi hanya beberapa hari saja. Kemudian Rasulullah disusui oleh wanita pedesaan yang bernama Halimatus Sa'diyah, yang dimana Rasulullah dibawa ke pedesaan tersebut, dan apa yang terjadi dengan pedesaan tersebut? Maka terjadilah hal-hal yang luar biasa, di mana tanah-tanah menjadi subur, ternak-ternak terus berkembang biak dengan sangat baik. Maka Halimatus Sa'diyah sangat mencintai dan menyayangi Rasulullah SAW dan menganggap Rasulullah sebagai anaknya sendiri. Di masa kecil ini pula Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya dan diambil jantungnya untuk dicuci. Semua itu untuk mensucikan diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW tinggal bersama sang ibu hingga usia 6 tahun. Lalu Ibu Aminah ini meninggal
Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah pembesar orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, hingga disegani oleh seluruh orang-orang Mekah. Lalu Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh kakeknya, dan Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya. Ketika Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya, beliau dari masa kecil belajar bagaimana caranya berdagang, bagaimana caranya mengembala. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah SAW menjadi seorang remaja yang luar biasa, di mana beliau sudah digelari dengan Al-Amin karena terpercaya, karena perkataannya penuh dengan hikmah dan kejujuran. Inilah kisah Rasulullah SAW. Maka hikmah dari kisah Nabi Muhammad SAW yang dapat kita ambil yaitu, mari kita sebagai seorang remaja harus meneladani beliau dengan cara berkata jujur, dan ketika kita mendapatkan suatu amanah, kita harus bisa menyampaikannya dengan sebaik mungkin. Inilah yang dapat